Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghapus jejak. Oke, jadi ini sangat penting sekali buat teman-teman yang ofensif, yang biasanya melakukan sebuah pekerjaan tertentu, dan teman-teman sudah pasti tahu dong tujuan video ini apa, yaitu untuk mengedukasi supaya kita saling menjaga dan kita saling memberikan tips pengamanan yang mungkin dibutuhkan sama teman-teman. Oke, kita langsung ke desktop dulu, tapi sebelum mulai seperti biasa, disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, itu adalah fundamental dari channel ini yang harus kita pahami semua, bahwa dalam dunia ini dan dunia security ini semua orang bisa belajar gitu. Belajar dalam artian harus mengenal beberapa hal yang penting gitu, supaya dapat menghindari diri dari perilaku yang mengancam privasi kita gitu. Jadi kita mulai aja. Yang mau saya bagikan adalah bagaimana cara kita melakukan membuat secret folder, secret file, dan di sini kita akan membuat dan melihat bagaimana sih cara kerja dari log itu sendiri, cara bagaimana kita bisa terhindar dari sesuatu yang mengendus gitu. Jadi teman-teman harus paham itu, saya malah sebutkan saja. Jadi kita pergi ke desktop. Ini sudah kita di desktop. Yang pertama itu adalah kita ls di sini, karena memang tidak ada file atau tidak ada directory di sini, atau folder di sini. Jadi untuk melihat folder yang ada di sini, kita tekan ls gitu, dan tidak tertampilkan apa-apa di terminal karena memang tidak ada di sini. Oke. Jadi bagaimana cara melakukan atau membuat secret folder dan secret file seperti ini? Seperti biasa kan kita pakai ini ya, command mkdir, artinya make directory. Itu kita bisa buat dengan tanda titik. Tanda titik ini yang mengawali nama dari file atau directory atau folder yang mau kita buat, itu akan membuatnya jadi tak terlihat gitu. Jadi secret gitu untuk sekilas saja. Namun yang harus dipahami di sini adalah itu akan terlihat apabila orang mengetahui bagaimana caranya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami gitu. Bagaimana cara melihat sesuatu yang tak terlihat. Asli itu kayak paranormal gitu. Jadi kita awali dengan titik, lalu kita buat saja namanya, misalnya ini folder, ini aja, folder aja. Kita buat ini folder, dan ketika kita ls, foldernya nggak ada di sini, dan di sini juga nggak ada gitu. Itu bagaimana cara melihatnya? Jadi kita buat ls terus dash a. Nah, ini adalah directory yang tidak terlihat secara kasat mata gitu. Tapi dengan cara ini, dengan tag a itu, kita bisa melihatnya. Coba kita buat ls help. Nah, ini adalah beberapa informasi mengenai ls ini. List, ls itu artinya list ya, list show. Oke, kita lihat apa sih fungsi a itu. A di sini all, jadi do not ignore entry starting with titik gitu, atau dot, itulah. Jadi kita tidak kita tidak bisa melihat filenya yang kita buat tadi dengan cuman command ls saja. Jadi harus ada tag a nya, jadi kita bisa melihat ini folder gitu. Dan
ketika kita hapus, maka dengan seperti biasa saja kita tidak bisa langsung buat seperti ini ya, dan harus diawali dengan ini folder gitu. Kita hapus, masukin password sesuai password teman-teman. Nah, cannot remove dot ini folder is a directory. Apa yang kurang? Apa yang kurang adalah kita membuat R gitu di sini. Coba kita cari rm help. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan R? Nah, recursive, remove directories and their content recursively. Jadi berserta folder dan file-filenya gitu. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah sudo rm des atau slash apa namanya, strip r, terus dot ini folder, dan ketika kita ls a, maka foldernya pun tidak ada gitu. Step yang kedua adalah bagaimana cara kita melihat log yang lain gitu. Log yang lain itu seperti apa? Misalnya teman-teman melakukan masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam server, atau ada orang yang masuk ke dalam server teman-teman harus tahu lognya disimpan di mana gitu. Jadi bukan hanya persoalan di apa namanya di di dalam apa namanya di server atau di software web application server atau sejenisnya, bukan di situ saja, tapi di dalam komputer kita ini juga bisa dimasuki orang gitu. Misalnya seperti apa? Ketika teman-teman buat SSH gitu keluar jadikan public, terus ada orang yang bisa masuk ke dalamnya, entah dia dengan cara apa, tapi kalau dengan cara dia masuk lewat SSH itu pasti kerekam di log ini gitu. Jadi atau disebut juga authentication log gitu. Oke, kita navigasi langsung di foldernya var log. Kita ls. Nah, di sini kan ada banyak sekali nih. Ada untuk installer atau web VPS log, terus ada sambap dan banyak sekali. User log juga bisa, system log juga bisa kita lihat, kernel log, last log juga bisa kita lihat, dan yang di sini yang mau saya contohkan adalah authentication log. Jadi kita bisa sudo nano authentication. Jadi teman-teman harus mengetahui ini. Kenapa teman-teman harus mengetahui ini? Karena ini adalah catatan aktivitas yang biasanya sering dilihat gitu. Jadi kita bisa buka, dan ini yang terjadi adalah dia akan read apa yang terjadi di dalam sistem ini gitu. Jadi seperti ini, kayak close open user, terus ada banyak sekali informasi-informasi yang tercatat di sini. Dan ini bila teman-teman tidak menghapus ini ketika teman-teman melakukan sesuatu, dan jika orang tidak menghapus ini ketika dia masuk ke dalam sistem kita bisa melihat di sini apa sih perubahan yang terjadi tadi, atau kita bisa lihat di sini berapa jam berapa, dan aktivitas yang terjadi adalah seperti ini. Misalnya ada session open for user root, dan kenapa dia bisa masuk open user root, karena kita pakai yang user utamanya gitu. Dan di sini bisa kita lihat bahwa ketika orang membuat apa namanya membuat user baru, ketika kita secara sadar tidak membuat user baru, tapi orang membuat user baru dan masuk pakai user itu kelihatan di sini. Ini kan saya masuk pakai cyber gitu, dan di sini tercatat semua kayak unlock, login keyring, dan banyak sekali. Found default implementation local, terus starting service, terus holding daemon startup, terus banyak sekali. Dan ini sangat berbahaya apabila orang tidak menghapus log di sini. Oke, kita nah kalau log ini, log authentication ini misalnya SSH dan lain sejenisnya, itu ketika orang tidak menghapus, maka kita bisa mengambil data dari situ atau informasi untuk analisis kedepannya atau untuk pengembangan informasi kita. Oke, terus di sistem log, nano system log, coba kita buka. Oke. Nah, itu sama juga, cuman pasti ada perbedaannya di sini. Perbedaannya adalah
Nah, di sini ada Debian support, bahkan sistem ini apa yang sistem ini buat itu akan direkam di sini gitu. Before reporting problem gitu. Jadi aktivitas pada sistem ini terekam juga di sini, dan masalah VESA, driver for VESA, chipset kita pun ketahuan di sini gitu. Jadi sampai ke dalam sistem hardware kita pun bisa dilihat dari sini ya. Misalnya ada kerentanan meltdown gitu kan, ada yang namanya kerentanan meltdown yang biasanya itu terjadi di prosesor. Nah, ketika teman-teman tidak membersihkan ini, atau ketika teman-teman tidak hati-hati dalam mengolah file ini, maka orang yang berniat jahat itu bisa mengerit di sini untuk mendapat informasi untuk serangan selanjutnya gitu. Oke. Dan ini baik banget, manufaktur sampai ke networknya juga. Jadi ini bahaya banget bila teman-teman tidak bisa mengolah ini. Tapi bagi kita yang di cyber security, ini bisa menjadi catatan penting bagi kita untuk melihat apa sih aktivitas apa yang terjadi gitu selama komputer ini nyala gitu ya. Kita bisa lihat di sini upload, unload, dan banyak banget, seperti Linux disable on system, dan banyak sekali. Ini juga bisa, kalau misalnya ada error, kita bisa juga lihat di sini ya. Kita bisa lihat ada PID activating via system. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara membersihkannya. Jadi sekedar rm out, apakah bisa? Bisa. Nah, terus cara mengembalikannya seperti apa? Nah, itu yang berbahaya. Kalau misalnya kita buat di sini itu kurang kurang masuk, karena ada beberapa hal yang tercatat di dalamnya tidak boleh hilang gitu. Nah, yang kita gunakan adalah kita menggunakan tools ini. Jadi di sini dia these tools allow you to clear log file such banyak sekali ini, dan Apache access error log directory. Untuk menghilangkan jejak kita perlu melakukan penghilangan jejak menggunakan tools ini. Jadi dia tidak menggunakan, maksudnya tidak masuk ke dalam sel ini, tapi dia membuat selnya sendiri gitu. Oke. Kita lihat installationnya, kita cari yang with sudo, without sudo. Kita buat pakai sudo aja. Waduh, sebentar. Nah, dan kita bisa tulis sudo cover, agak gimana gitu namanya, cover cannot found. Nah, kenapa dia seperti itu? Kita harus memberikan user bin, memberikan akses. Nah, ini sudah changing the permission, alright. Jadi dia membutuhkan supervisor ya. Nah, jika sudah, kita bisa buat seperti ini, dan cover. Oke, jadi welcome to my tools. Select an option, clear log from user root gitu. Jadi dari user root gitu. Nah, kalau yang ini tadi dia tidak dari user root gitu. Jadi seperti ini bisa teman-teman lihat, dan ini ketika kita sudah bisa melakukan yang namanya privilege escalation, dan itu juga membutuhkan waktu yang banyak gitu dalam menganalisis, dalam masuk sistem. Misalnya kita lakukan access privilege menggunakan escalation privilege tadi, kita akan mendapatkan akses tanpa sudo gitu. Akses ke dalam untuk delete ya, untuk delete file-file tersebut. Itu seperti log for user root, dan permanently disable authentication and bash history gitu. Jadi ini berbahaya sih, maksudnya
di disable ya. Ketika teman-teman melakukan aktivitas gitu, ketika orang melakukan aktivitas gitu di dalam sistem kita, ketika dia nggak mau ketahuan, dia akan melakukan permanently disable authentication gitu. Jadi ini kita bisa, dan ini juga restore settings to default untuk menghilangkan jejak dia, bahwa dia bisa menghilangkan settingan yang dia buat untuk sementara pada apa yang diinginkan gitu. Jadi itu teman-teman harus pahami gitu. Terus apalagi yang harus kita hapus? Nah, yang harus kita hapus adalah, ntar dulu saya mau kasih tahu bahwa fungsi dari ini juga ketika dia tidak mau ketahuan untuk step paling terakhirnya, dia bisa clear lock ini. Jadi habis clear lock terus dia restore settings to default gitu. Jadi dia tidak terlihat seperti ada aksi di sini, misalnya ada buat begini kan, terus enter, itu kerekam gitu. Kalau dia buat di sini di aplikasi ini, dia tinggal buat 1, 2 terus sesuai dengan opsinya, dan itu tidak ketahuan untuk basicnya gitu. Tapi kalau untuk orang yang menganalisisnya lebih dalam, kemungkinan bisa ketahuan. Oke. Yang seterusnya adalah teman-teman harus melakukan monitoring base atau GSH. Kebetulan di sini saya menggunakan GSH Shell, EZ Shell. Jadi historinya ada di sini, dan itu sudah saya hapus. Ini sudah kehapus apa masih loading ini? Oke. Kita buat, cari dulu. Oke, salah. Kita masuk ke rootnya aja. JSH. Nah, ini. Dan ini juga, ini adalah konfigurasi ya, konfigurasi untuk defaultnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah rekaman-rekaman yang terjadi di dalam shell gitu, yang kenapa dia harus menggunakan tools ini tadi, karena rekamannya akan terekam di sini gitu. Jadi sangat berbahaya. Oke. Baik, itu adalah sedikit informasi mengenai keamanan diri teman-teman sendiri, dan bagaimana teman-teman mencari tahu tentang keamanan server teman-teman atau laptop teman-teman. Jadi ketika ada indikasi bahwa ada yang bisa masuk nih ke dalam server saya, teman-teman harus melakukan cek terhadap hal-hal tersebut tadi. Jadi itu sangat membantu sekali, karena kadang kita harus melakukan cross check lagi terhadap informasi yang kita dapatkan gitu. Jadi untuk lebih banyak pertimbangan informasi dan pertimbangan data, jadi kita harus mencari data yang lebih banyak supaya ketika nanti melakukan eksekusi dia bisa terpilih dengan baik gitu. Jadi harus mengumpulkan informasi yang banyak. Oke, itu aja yang mau saya bahas kali ini. Nanti nextnya mungkin kita akan berbicara tentang Burp Suite lagi, terus Infoga dan offensive lainnya, dan tentang firewall. Saya akan membuat video tentang firewall, dan itu sangat penting sekali untuk cyber security dan cyber defense. Oke, itu aja yang mau saya bahas. Terima kasih untuk teman-teman yang tidak sengaja nonton video saya ini. Bila kalian belum subscribe, bisa subscribe sekarang dan like videonya, terus di share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama gitu. Dan untuk teman-teman yang tidak sengaja menemukan video ini, ya terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Dan bagi teman-teman yang sudah lama subscribe, itu ya kalian bisa membantu juga lah, super sedikit. Jadi di bawah di deskripsi ini saya sudah buat
catatan penting bagi teman-teman, dan teman-teman harus baca itu supaya menambah wawasan juga gitu. Dan saya memberikan informasi-informasi yang tidak saya sebutkan di video ini, jadi teman-teman harus cek juga deskripsi, dan ada updatean baru yang saya tulis di situ. Misalnya seperti ada IG official, ada banyak kayak official lainnya, misalnya Facebook. Kita punya halaman juga untuk membagikan informasi yang sangat pendek gitu, yang tidak bisa saya buatkan video seperti ini. Oke, terima kasih. See you in the next video. Kita akan berbicara tentang taktik kedepannya. Oke.